Kembali lagi di KPK, Kumpulan Podcast Komunikasi bersama saya Irsya. Hari ini saya akan kedatangan tamu, yaitu yang akan ngebahas tentang seni seputar dunia university. Pasti pada penasaran kan siapa tamunya? Ayo langsung aja kita perkenalkan. Ini dia, Naufal Mumtaz Sambodo. Oke, hai. Selamat siang Naufal. Selamat siang Irsya. Iya, gimana Val kabarnya hari ini? Kabar alhamdulillah baik. Oh, kabar alhamdulillah. Gimana kabar Irsya nih sekarang? Baik juga alhamdulillah. BTW kira-kira Naufal kesibukannya apa nih belakangan ini? Alhamdulillah sekarang lagi sibuk nyusun laporan buat tugas akhir. Oh, jadi Tugas lagi akhir. sibuk nyusun laporan buat tugas akhir. Bisa gak sih Val diceritain gitu loh, lu kan mahasiswa mau lulus nih ya kan, terus habis itu nyusun laporan akhir juga. Sebelum lu nyusun laporan akhir tuh di masa-masa awal kuliah, kegiatannya apa sih yang lo lakuin di kampus gitu? Oke, ini sharing juga ya gua buat teman-teman sekalian dan juga buat Irsya. Sebenarnya waktu gua masuk kuliah itu gua nggak nyangka sih masuk komunikasi ya. Padahal gua dulu pilihannya tuh fakultas hukum. Tapi karena gua lihat peluang di komunikasi itu besar, makanya gue masuk Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan kenapa gue memilih UP? Karena akses dan juga keterjangkauan itu lebih terjangkau untuk bisa sampai ke UP. Nah, semenjak awal dari maba itu gue lebih suka aktif. Gue nggak mau jual mahal, gue nggak mau malu-malu. Jadi ketika awal maba itu gue alhamdulillahnya ketika ada setiap event atau kegiatan gue selalu ngikutin. Oke. Bahkan waktu awal gue kuliah gue ikut 5 UKM. Oh Dan wow. semua itu UKM-nya itu bela diri. Olahraga. Semuanya bela diri. Bela Terus diri. gimana tuh cara Nah. ngatur waktunya? Nah, cara ngatur waktu ini tuh gue ikutin semua. Mana Oke. yang paling cocok. Oke. Ternyata yang paling cocok cuma satu, Muay Thai. Karena di Fakultas Komunikasi. Oh, balik gitu. lagi ya. Berarti Naufal tuh cinta banget sama yang namanya Fakultas Komunikasi. Ya bisa dibilang lah. Oke, Nah oke. terus setelah udah dapet satu nih, sisa-sisanya tuh gue cabut, gue keluar. Karena susah ngatur waktunya dan itu harinya rata-rata sama, Senin, Selasa, sama Kamis. Gitu. Itu kan Naufal tuh berarti udah pernah mencoba 5 UKM yang ada di universitas ini kan ya. Terus habis itu akhirnya Naufal memutusin untuk yaudah deh gue pilih Muay Thai aja deh karena emang Vkom kan. Tapi selain lo ikut UKM sendiri, lo ikut apa sih? Tadi karena di awal lo tuh udah bahas berkaitan dengan event. Event tuh event berupa apa gitu? Boleh dijelasin nggak? Kalau event itu sebenarnya event selain gue ikut UKM, event-event contoh lomba ya. Lomba-lomba itu gue sempat ikut lomba entrepreneurship, lomba tentang kewirausahaan, terus gue lomba tentang bahasa Inggris dan berbagai macam lomba lainnya. Kalau nggak salah sama gue ikut juga tuh entrepreneurship, iya nggak sih? Iya, 2019. gue ingat iya benar. Itu gue sempat ngikutin lomba itu juga karena di kuliah itu sebenarnya banyak banget yang bisa kita raih gitu, bisa kita peroleh kalau kita misalkan punya planning gitu. Berarti Naufal termasuk orang yang terstruktural banget ya. Terstruktur. Dari semester awal sampai sekarang mau skripsi gitu kan ya. Iya, Berarti termasuk yang terstruktural banget. Nah, ngebahas tadi lo bilang lo ikut entrepreneurship karena kebetulan berkaitan nih sama tema kita hari ini, yaitu tentang cara mahasiswa cari cuan versi university. Pasti para penonton juga kepo nih, gimana sih biar tetap bisa menghasilkan cuan tapi status lo tuh masih mahasiswa gitu loh. Boleh diceritain gak sih Val? Gimana lo awal bisa mencari cuan tapi di universitas ini? Sebenarnya sih kalau ngomong cari cuan sih buat di jajan doang sih ya kalau di Oke. kampus mah. Cuman nih gue sharing nih ya, gue pakai kertas biar gampang ngejelasinnya ya. Oke, pakai share. Kalau misalkan cara gue itu, gue selalu menerapkan 5W1H. 5W plus 1H. Bahasa Indonesia banget ya, Bo. 5W1H. 5W itu what, when, why, where, Iya, who, and how. bahasa Indonesia Oke, banget itu. kita cek dulu di what. Apa? Apa tujuan kuliah? Tujuan kuliah itu mau apa? Mau cari ilmu atau mau cari untung? Atau mau cari dua-duanya? Nah, di situ dalam kuliah itu harus bisa bagi waktunya gimana nih? Kalau misalkan mau cari ilmu, berarti di bagian cari untung tuh pasti sedikit. Jadi istilahnya kupu-kupu, kuliah pulang. Kalau misalkan nyari untung, ilmunya atau dalam bidang akademiknya bisa jadi trader. Benar-benar. Sampai Akhirnya kalau kayak kewalahan. kalau mau cari dua-duanya harus bisa ngatur waktu nih semua. Atur waktu semua. Itu di what? Apa tujuan kalian kuliah sebenarnya? Buat nyari cuan kah atau mau nyari ilmu kah atau mau cari dua-duanya? Terus di sini when? Kapan mau lulus? Harus Target bisa lo tahu. lulus sendiri ada? Target lulus gue sih semester depan. Semester depan. Semester depan. Berarti 4 tahun ya? 4 tahun. Oke, pas banget 4 tahun. Ini gue sharing juga buat teman-teman sekalian. Kenapa harus nentuin juga lulus waktu lulusnya? Karena kalau misalkan kalian tuh terlalu terlena dengan cari cuan atau cari pengalaman di kampus, kalian nggak akan sadar kalau kalian tuh ternyata udah semester 12, semester 14. Benar, Itu nggak benar, kerasa. benar.
Maka waktu lulus itu diperhatikan supaya bisa tahu apa nih yang kalian kerjakan, bisa bagi waktu buat ilmu sama nyari juga untung. nyari uang. When kemudian adalah who. Who itu siapa? Circle kalian. Ketika berarti kalian circle itu sangat menentukan pergaulan Naufal juga nih selama di kampus. iya, circle itu gini. Kalau gue itu circle itu nggak milih-milih. Maksudnya nggak terlalu sini banget. Gue semua nimbrung. Cuman gue selektif. Selektif dalam artian gue mau nongkrong sama siapa yang misalkan buat bahas tentang karir, buat ngebahas tentang bisnis. Bener-bener. Ada juga yang bahas buat tentang kuliah, ada juga yang bahas buat organisasi. Itu harus bisa bagi waktu. Ya, dan di situ jangan sampai terlalu terfokus sama satu circle. Karena kita nggak akan yang namanya berkembang. Satu circle itu mungkin punya pikiran tentang kursi. Satu circle lagi pikiran punya tentang meja. Satu circle lagi punya pikiran tentang ruangan untuk menaungi itu semua. Istilah seperti itu. Untuk di who-nya siapa. Oke. What, when, who, where. Di mana kalian mau berkarir di kampus. Contoh ada UKM, organisasi, Ada lembaga, SEMA juga. juga. Benar. Gitu misalkan ada event-event lain misalkan kayak di rektorat gitu kan, kayak Benar, kewirausahaan benar. lu Iya, sama benar, gua kan. benar. Itu mau di mana kita berkarir? Di mana berkarir, terus juga di mana kita mau mengkancahkan diri kita di dunia apa gitu. Contoh, gue mau terkenal di bagian apa nih? Keahlian bilang apa? Misalkan entrepreneurship, gue oke. Misalkan. Iya, oke. Bidang bahasa Inggris, oke lah. Oke lah. Misalkan jadi nge-MC, public speaking, ataupun kita manajemen tentang event segala macam, negosiasi. Kita juga is okay gitu it's buat lo. okay. Karena kita anak komunikasi ya, balik lagi. Oke. Terus setelah kan udah 4 tuh. What, when, who, where, why. Kenapa? Kenapa lu punya alasan buat apa nih? Buat nyari ilmu atau untung atau dua-duanya? Alasan lu apa? Misalkan lu kuliah itu cuman buat status S1. Ya. Status S1 buat lamar kerja. Atau lu mau cuman buat nyari untung di kampus karena lu nyari nama, gawe-gawe gitu, kerja-kerja. Tapi di situ ilmu lu tuh jadi kayak misalkan nggak terpakai ya sih maksudnya. Alias kayak ya Itu. udah Ya, gitu aja gitu. That's right. Itu makanya why harus bisa alasannya kan harus diperjelas. Harus Alasan detail kuliah. alasan lu kuliah tuh buat apa tuh guys. Itu penting banget. Betul. Ini udah 4. 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Yang terakhir adalah how. How adalah hal yang paling susah menurut gua. Karena how itu harus bisa nyusun dulu nih 5 W-nya dulu. How itu adalah cara gimana kalian bisa yang namanya kuliah konsisten sama nyari uang. Istilah cuan gitu. Kalau dibilang kuliah itu uang atau cuan itu tuh akan datang sendiri. Dia akan datang sendiri ketika kalian itu sudah kredibel atau profesional dalam satu bidang. Contoh nih, gue kan sekarang lagi ada di TVUP nih. TVUP ini tuh banyak banget teman-teman gue yang istilahnya udah profesional di bidangnya. Benar-benar. Contoh, gue punya teman Herdian. Dia sekarang udah ikut kegiatan-kegiatan di TVUP. Udah jago banget lah editing segala macam. Ada Semi, ada Imam. Terus ada siapa lagi di sini? Alumni juga masih ada di sini tuh, gue kelihatan banget gitu. Membangun relasi lo bersama TVUP ini istilahnya jadi langkah lo untuk lebih maju lagi gak sih? Iya betul. Benar-benar kayak upgrade diri banget. Yang tadinya kayak mungkin gue hanya jago di public speaking, tapi karena gue masuk TVUP nih, gue jadi tahu oh ternyata seluk beluk TVUP itu menarik loh buat jadi itu. Betul. Betul gitu. Nah, padahal lo SC ya? SC gue tuh sebenarnya di TVUP ini tuh main-main aja, relasi-relasi gitu, kayak punya teman-teman. Gue nggak bergabung dengan TVUP, tapi ketika TVUP ada event, alhamdulillahnya gue ngikut eventnya. Ikut bagian. Iya. Oke. Nah, gitu. Tuh guys, salah satu yang dari tadi nih gue dengerin banget dari Naufal, bagaimana Naufal itu berproses selama di universitas, dia itu membangun relasi dengan orang-orang yang memang masih di lingkup kampus. Nah penting banget buat kalian meskipun mungkin kalian nggak punya basic terkait editing atau misalnya kalian nggak punya basic seputar perfilman, tapi karena kita pintar membangun relasi, itu bisa jadi salah satu langkah untuk peluang cuan itu terbuka. Benar kan Val? Betul. Nah ya. Terus gimana lagi tuh Val? Selain lo tadi di Vkom gitu kan ya. Kalau di luar Vkom sendiri, cara lu yang tadi lu bilang kayak gue tuh pengen kuliah juga, tapi gue juga pengen dapat untung juga nih. Karena dari tadi yang terpaham di otak gue tuh ya begitu. Oke. Kalau misalkan kuliah sambil cuan itu balik lagi ke Wata di pertama. Itu harus selalu. Kenapa gue bisa bilang pakai 5W1H dulu? Lihat dulu tujuan kuliah itu mau ngapain. Mau kuliah, nyari ilmu, atau mau nyari cuan dulu, nyari untung. Nah, selalu kalau misalkan dari itu semua, balik lagi tadi, selalu tentuin dulu lu tuh profesional di bidang apa. Jadi orang tahu lu tuh ahli di bidang apa, dan ketika orang butuh lu tuh nggak perlu ngelamar kesana ngelamar kesini, lu udah pasti dipanggil. Bener. Udah pasti dipanggil dan udah pasti dibutuhin. Gitu. Karena lu sudah menyebar berbagai umpan gak sih selama lu di kampus ya kan? Betul. Oke.
Terus abis itu balik lagi nih Val, karena seputar temanya ya. Kalau di luar kampus sendiri, cara lu membangun relasi tuh gimana? Cara bangun relasi, kalau bangun relasi sih gue lebih seneng. Gue nggak suka ini ya, nggak terlalu suka kayak upload gitu. Gue kayak ngelamar-lamar nggak. Gue sih mulut lewat mulut. Misalkan gue kenal sama lu nih, Oke. lu rekomendasiin gue. Oke. Terus ada lagi nih, gue dari teman lu yang lu rekomendasiin, dia rekomendasiin lagi. Gue sukanya kayak gitu. Oh, jadi Nggak kayak terlalu mouth suka to mouth gitu ya Iya, lu mouth to sukanya. mouth. Oke. Val, mahasiswa kan sekarang tuh lagi terkenal banget yang seputar bisnis online. Lu termasuk orang yang ngejalanin bisnis online juga gak sih? Alhamdulillah. Oh iya. Apa tuh? Boleh diceritain gak ke Bisnis semua online teman-temannya? sih, alhamdulillah sih gue jualan ini aja, jualan helm second. Terus gue juga ada jasa-jasa editing, desain entah kalender, desain untuk ya kalau desain bisa lah ke gue gitu. Sama nge-MC bisa, manajemen segala macem. Untuk misalkan tentang finansial bisa. Oke. Wah, tentang finansial juga. Iya. Apa tuh? Ya finansial gue jadi financial planner, temen gue ada punya jadi, bisnis. wow. Banyak juga ya. Ya banyak, cuman harus ngatur waktunya kayak tadi gue bilang. Iya. Gue tuh kalau kenapa gue mau kuliah itu sama nyari untung tuh bener-bener gue atur. Misalkan jadwal gue hari ini ada MC nih. Misalkan teman gue butuh advice buat finansialnya. Itu gue ngatur waktu. Oh ini kalau gue hari ini ada MC nih, besok ya buat ngatur ini. Terus teman gue minta desain apa nih buat entah motornya, buat diskotlet itu besok ya. Gue ngatur waktunya bener-bener. Dan itu gue ngelakuin sendiri. Sendiri. Itu kalau misalnya nih, oke, lo hari ini kan ada kegiatan kan nih di sini ngisi podcast. Itu lo ngaturnya misalnya kalau ada yang minta dadakan gitu, Val. Lo apakah tipe orang yang ngatur per minggu atau per hari? Kalau gue ngatur per hari. Per hari. Per hari. Oh, berarti sangat sistematis banget, guys. Iya. Jadi kalau kalian emang pengen banget punya cuan gitu loh di kampus, yang pertama kalian harus tahu bagaimana cara mengatur waktu. Karena namanya manajemen waktu itu bagi mahasiswa tricky dan juga penting. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya kalian emang merasa tidak sanggup seperti apa yang dijalanin sama Naval, gimana tuh Val, kayak mau basic-basicnya aja lah buat pemula gitu loh yang belum tahu. Buat basic-basicnya sih awal-awalnya yang gua udah jelasin tadi, niatnya mau apa kuliah? Mau kuliah itu buat nyari ilmu atau nyari cuan atau mau dua-duanya? Itu benar-benar harus ngatur waktu, terus juga pola hidup sehat, misalkan kayak ngatur istirahat, karena kita nggak akan produktif kalau misalkan kita sakit-sakitan kan. Sebenarnya banyak banget loh cara untuk kita produktif dan bisa kuliah sambil nyari untung. Kita mau bisa langsung bisa melesat, misalkan kita cuma mahasiswa biasa yang nggak dikenal oleh publik, tapi tiba-tiba kita bisa langsung terkenal banget gitu. Push gitu lah. Ya, Nah itu semua ada prosesnya dan itu sistematis. Nggak bisa orang-orang kayak misalkan menteri gitu kan, Iya. mantan menteri Susi Pujastuti, dia lulusan mohon maaf ya misalnya SMP, tapi dia bisa jadi menteri gitu. Karena relasinya dia kuat. Relasi dia kuat dan dia juga punya namanya manajemen diri, self management yang baik. Oke. Gitu. Itu gue sih suka lihat banget kayak orang-orang sukses itu gimana cara-caranya. Dan selalu nih ya, ketika ini rumus juga nih. Ini boleh sharing juga. Kalau misalkan lu pada pengen sukses, lu dengerin orang-orang yang udah sukses. Gitu. Dengerin by online atau misalnya lu tahu nih praktek dia yang memang sudah sukses. Semuanya. Iya, biar jadi lu nggak cuma dari satu sumber doang. Kan kita mahasiswa kan komunikasi, kan kita jangan lihat dari satu sumber doang. Iya, kita harus membuka semua sumber yang memang ada kemungkinannya. Iya, betul. Oke, guys. Nah, gitu itu sih. dia sharing dari Naval selaku anak komunikasi yang lumayan populer dan juga dia tahu bagaimana cara manajemen waktunya sampai akhirnya dia bisa punya banyak cuan. Oke, sekian dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa di Seni Seputar Dunia University episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Dadah.